Maka tidak mungkin kita bisa nyaman kalau kita terus di zona nyaman. Ini kalimatnya agak paradok ya. Jadi tidak mungkin kita bisa nyaman kalau kita terus di zona nyaman. Kenapa? Kalau kita selalu di zona nyaman kita, itu artinya kita mandek, tidak berkembang. Sementara realitas di sekeliling kita selalu berkembang. Maka kita akan jadi orang, kalau bahasa kalian hari ini mungkin out of date, tidak nyambung, tidak relate. Ada teori menarik dari Imam Ghazali. Hidup ini yang memang kita, kalau dalam bahasa Arab mungkin ada istilah begini, ada yang sabit, ada yang mutakhawwil. Ada yang ya memang tetap harus kita pertahankan karena itulah aku, itulah nilai-nilai yang aku yakini. Tapi ada yang monggo saja berubah. Cari ilmu yang pas, yang hikmah. Makanya banyak orang pinter, wawasannya macam-macam, tapi hidupnya tidak berubah. Atau berubah malah ke arah lebih buruk. Kenapa? Ilmunya tidak di level hikmah. Jadi mungkin kurang, mungkin lebih. Jadi jangan dikira banjir informasi itu anugerah. Kadang-kadang malah jadi musibah. Karena banyak sampah yang masuk, sampah informasi yang tidak penting untuk kita, membanjir, menyulitkan kita mengambil keputusan. Kan banyak itu kan di kepala kita ini info macam-macam wes. Ya dari medsos. Kadang-kadang kita tidak tahu, kalau jadi tahu akhirnya kepikiran padahal itu tidak ada urusannya dengan kita. Misalnya artis idolamu tiba-tiba berat badannya naik. Wah kasihan ya artis itu. Kenapa kok berat badannya naik? Mbok diet saja, diet yang pas apa ya enaknya. Terus ya pikirnya aneh-aneh wes. Tidak karu-karuan. Itu namanya tidak hikmah. Adem ya, sahdu ya. Seandainya Pak Faiz ini seorang psikoterapi, kita nggak perlu minta resep obat. Karena satu kalimat beliau itu setara dengan 1 mili antidepresan. Tahu antidepresan nggak? Nggak tahu ya. Ya udah. Oke, satu ikhtisar yang bisa kita petik dari penjelasan barusan adalah bahwa titik puncak rasa nyaman itu adalah hidup yang bermakna. Bermakna bagi diri sendiri dan bermakna bagi orang lain. Nah, tapi kemudian persoalannya, rasa nyaman yang kita rasakan yang kita rasakan itu makin hari makin mengendap, membentuk sebuah ideal dalam kehidupan fisik maupun psikis kita, yang kemudian kita sebut sebagai zona nyaman. Nah, kalau sudah begini, kita terjebak dalam status quo. Kita nggak bisa menerima hal-hal baru, kita tidak bisa menerima perubahan. Nah, karena itu pertanyaannya, Pak Faiz, bagaimana cara terlepas dari alternasi antara rasa nyaman dan zona nyaman yang jumut itu? Dan apakah ini berarti kita secara perpetual gitu harus beralih dari kenyamanan yang satu ke kenyamanan yang lain, terus menerus tanpa henti? Monggo Pak. Oke, baik. Ini saya lanjutkan. Jawabnya juga pakai teori ya, biar nambah teori. Setiap ngomong nambah teori, tidak apa-apa. Jadi tentang zona nyaman, saya pastikan begini. Yang pertama, hidup itu secara niscaya atau sunatullah pasti berubah, pasti berkembang. Zaman dulu dengan zaman sekarang pasti ada jarak, ada perbedaan. Maka tidak mungkin kita bisa nyaman kalau kita terus di zona nyaman. Ini kalimatnya agak paradok ya. Jadi tidak mungkin kita bisa nyaman kalau kita terus di zona nyaman. Kenapa? Kalau kita selalu di zona nyaman kita, itu artinya kita mandek, tidak berkembang. Sementara realitas di sekeliling kita selalu berkembang. Maka kita akan jadi orang, kalau bahasa kalian hari ini mungkin out of date, tidak nyambung, tidak relate.
dengan kenyataan hari ini. Jadi kalian akan kaget-kaget, kalian akan bingung merespon situasi di sekelilingmu. Situasi berubah. Kalian harus mau mengadaptasinya. Ya kayak kemarin misalnya, tiba-tiba situasi pandemi datang. Yang semula rajin ke masjid, ngotot pokoknya ke masjid lebih baik, bingung mereka. Loh kan ke masjid lebih baik, itu kok orang adzan malah menyuruh orang sholat di rumah. Gimana bisa begitu? Nah itu dia kebingungan, kenapa? Karena dia sulit keluar dari zona nyamannya selama ini. Sementara zamannya sudah ganti, zamannya sudah berubah. Jadi yang pertama saya pastikan itu dulu. Jadi kalian yang memang stuck di zona nyamanmu, sadarilah bahwa lingkungan itu berkembang, situasi itu berubah. Kalau kalian di situ terus, kalian akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Kalian akan kaget-kaget, kalian akan jungkir balik mengikuti perkembangan. Yang pertama itu. Yang kedua, ini yang saya sebut teori tadi ya. Ada teori menarik dari Imam Ghazali. Hidup ini ya memang kita, kalau dalam bahasa Arab mungkin ada istilah begini. Ada yang sabit, ada yang mutakhawwil. Ada yang ya memang tetap harus kita pertahankan karena itulah aku. Itulah nilai-nilai yang aku yakini. Tapi ada yang monggo saja berubah. Tidak apa-apa. Karena memang itu bisa dinegosiasikan. Maka kemudian Imam Ghazali dan kawan-kawan merumuskan hidup itu sebenarnya yo jangan los sama sekali tanpa ada nilai yang kita pegangi, tapi juga jangan kaku sama sekali memegangi nilai-nilai. Maka dia merumuskan yang disebut akhlak wasatiyah, jalan tengah. Ini sebenarnya agak ada pengaruh dari Aristoteles. Bahwa yang paling utama itu jalan tengah. Jalan tengahnya Imam Ghazali itu 4. Ini mengikuti Ibnu Miskaweh. Yang pertama iffah, yang kedua syaja'ah, yang ketiga hikmah, yang keempat adil. Ini untuk menyebut zona nyaman tadi ya. Yang pertama iffah. Iffah ini berhubungan dengan hidup kita level pemenuhan kebutuhan. Kita harus iffah. Iffah itu tengah-tengah antara pasif dan terlalu aktif. Jadi kan ada orang itu yang ngejar harta terus, lupa dengan kebaikan-kebaikan dirinya. Menghalalkan segala cara untuk senang, untuk enak. Akhirnya apa? Dia tidak terhormat. Iffah itu artinya terhormat. Punya harga diri, punya nilai diri. Maka kalau pakai rumus yang pertama ini, yuk hiduplah secara seimbang. Penuhi, kejar semua kebutuhanmu. Sesuaikan dengan situasi oke. Tapi tetap kamu jaga nilai dirimu, harga dirimu, kehormatanmu. Jangan dilepas semuanya. Jadilah tetap orang yang punya kehormatan diri, dignity. Meskipun harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, rumus tengah dari Imam Ghazali adalah syaja'ah. Syaja'ah itu berani. Berani itu tengah-tengah antara pengecut, tidak berani maju sama sekali, dan tahawur, ngawur, nekat. Berarti berubahlah, keluarlah dari zona nyamanmu. Jangan pengecut, tapi juga jangan ngawur. Yang penting saya berubah, Pak. Yang penting saya. Ya enggak, ya berubah tetap ke arah yang baik, ke arah yang positif. Itu yang disebut syaja'ah. Syaja'ah itu kita berani berubah dengan penuh perhitungan. Tidak ngawur. Itu rumus kedua. Rumus ketiga itu hikmah. Hikmah ini hubungannya dengan wawasan, ilmu. Iya, kita perlu ilmu untuk berubah, untuk keluar dari zona nyaman. Tapi pastikan ilmu kita level hikmah.
Tidak lebih dan tidak kurang. Kurang dari hikmah ya berarti kita tidak ngerti. Istilahnya Imam Ghazali balada, orang bodoh, kurang info. Lebih dari itu berlebihan. Namanya istilah beliau itu orang yang nekat. Ilmunya banyak yang tidak berguna. Informasinya banyak, isinya banyak, tapi tidak ada gunanya semua atau merusak. Wawasan saya luas sekali loh Pak. Tentang apa saja. Tentang gimana caranya membohongi pasangan. Tentang gimana caranya. Itu kan ilmu yang tidak hikmah. Tidak ada gunanya. Isinya ngerusak kabeh. Cari ilmu yang pas, yang hikmah. Makanya banyak orang pinter, wawasannya macam-macam, tapi hidupnya tidak berubah. Atau berubah malah ke arah lebih buruk. Kenapa? Ilmunya tidak di level hikmah. Jadi mungkin kurang, mungkin lebih. Jadi jangan dikira banjir informasi itu anugerah. Kadang-kadang malah jadi musibah. Karena banyak sampah yang masuk, sampah informasi yang tidak penting untuk kita, membanjir. Menyulitkan kita mengambil keputusan. Kan banyak itu kan di kepala kita ini info macam-macam wis. Ya dari medsos. Kadang-kadang kita tidak tahu, malah jadi tahu, akhirnya kepikiran padahal itu tidak ada urusannya dengan kita. Misalnya artis idolamu tiba-tiba berat badannya naik. Wah kasihan ya artis itu. Kenapa kok berat badannya naik? Mbok diet saja, diet yang pas apa ya enaknya. Terus pikirnya aneh-aneh wis. Tidak karu-karuan. Itu namanya tidak hikmah. Paskan yang hikmah. Nah yang keempat adil. Adil itu kurang adil namanya madlum, melampaui keadilan, menang-menangan namanya zalim. Dua-duanya buruk. Kalian harus pas tengah-tengah adil, termasuk terhadap dirimu. Adil itu termasuk tadi keluar dari zona nyaman. Yuk biar kita tidak stuck gini-gini aja. Ya tapi ya tetap adil. Jangan mengorbankan dirimu sepenuhnya sehingga sama sekali kehilangan kenyamanan hidupmu malah kacau balau. Itu juga tidak adil. Yang pas saja. Jangan kurang dan jangan berlebihan. Ini nanti jadi sumber kenyamanan hidup kita, kebahagiaan hidup kita. Cuma ya sama seperti tadi yang saya sampaikan ini teori. Prakteknya tidak segampang menceramahkannya. Teman-teman harus punya jam terbang tinggi untuk latihan setahap demi setahap. Menjadi manusia ideal seperti ini. Yang penting seperti saya bilang tadi. Kamu mau bertahan di zona nyaman monggo, mau berubah monggo, tapi pastikan bahwa hidup kita, sekeliling kita itu berubah. Zaman berubah. Kalau kalian mati-matian bertahan tidak mau berubah, yo siap-siap kamu akan hilang ditelan oleh zaman. Ya persis kalau kalian misalnya fanatik dengan HP 3310 kayak zaman HP saya dulu. HP kuno itu yang sistemnya Symbian atau apa itu. Ya bisa kamu pakai sekarang, tapi kamu ketinggalan informasi banyak. Jadi kamu dilindas oleh zaman. Atau ada yang masih setia pakai telepon zaman dulu. Saya tidak nyaman kalau tidak telepon model zaman dulu, ya selesai sudah. Ada banyak hal yang kamu tidak bisa mengikuti akhirnya. Itu yang saya maksud, kamu dilibas oleh zaman. Dan itu pasti perubahan itu. Baik, itu Mas Eding. Wah, jawabannya agak panjang. Monggo. Oke, aplaus dulu dong. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman. Nanti sesi pertama ada 3 orang penanya, baru kita masuk ke sesi berikutnya. Monggo siapa yang mau bertanya?